Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video ini. Apalagi sampai menonton video ini ya. Saya ucapkan makasih banget untuk teman-teman yang udah mampir. Jadi di video kali ini gue bakal sedikit sharing aja, sedikit cerita aja. Kenapa saya lebih pilih Poco X3 NFC sebagai HP daily driver mengganti HP Sony Xperia XZ1 yang sebelumnya dipakai. Oke, simak terus ya. Jadi pakaian Sony Xperia gue yang terakhir itu Sony Xperia XZ1 ya temen-temen ya. Dan kemarin karena salah eksekusi servis sendiri jadi ya bermasalah HP-nya dan udah dijual gitu kan. Lalu ya mulai hunting ya, HP apa nih gantinya kira-kira nih. Ya karena saya selalu pakai Sony Xperia, pernah pakai Nokia 5.1 Plus hilang ya, lalu jatuh terus hilang nggak tahu kemana. Dan akhirnya balik lagi ke Xperia. Dan target berikutnya niatnya sih XZ2 premium ya, cuman di harga 2,5 second versi Jepang gitu kan, AU kalau nggak salah. Banyak lagi pertimbangannya nih temen-temen, kenapa nggak ngambil yang udah resmi gitu. Karena Xperia XZ2 premium kan nggak resmi ya, versi AU itu nggak resmi, takutnya bermasalah di sinyal karena kan lagi rame isu pemblokiran sinyal ya. Jadi apa salahnya gue nambah sedikit lagi dapat yang resmi gitu. Dan pilihannya jatuh ke Poco X3 NFC. Oke, jadi ini video adalah beberapa alasan kenapa gue pilih Poco X3 NFC. Jadi kalau gue milih HP untuk pemakaian itu, yang dilihat pertama kali adalah build quality-nya. Nah, kalau lihat dari rekodnya sih kayak Xperia X Performance atau Xperia XZ1 itu kelihatan ya, bodinya aluminium semua, belakang, frame kanan kiri aluminium semua. Dan alasan nomor satu adalah materialnya aluminium untuk frame-nya, jadi ada nilai plusnya ya tersendiri ya, biarpun belakangnya polikarbonat atau plastik, tapi dilindungi Gorilla Glass 5 sih kalau lihat speknya. Aman aja gitu kan, biarpun cuma ada di frame. Dan karena selalu pakai Xperia ya, kalau Xperia kan bandingannya apa ya, fitur utamanya itu ada front facing speaker ya di bagian depannya. Jadi alasan nomor 2 ini gue pilih Poco X3 NFC adalah dual speaker teman-teman. Ya biarpun nggak di depan sih, nggak di depan semua, satu di bawah, nah di sini di samping port charger, satu di atas layar nyelip nih kecil, cuman jaringnya kayak kawat ya, bukan jaring kain gitu. Nah ini alasan gue nomor 2 kenapa pilih Poco NFC, karena dual speaker. Ya biarpun meleset dari target, karena targetnya adalah milih yang front facing speaker, dua-duanya atas bawah, biar sama kayak Sony Xperia gitu kan. Ya nggak apa-apa sih. Jadi di dalamnya itu ada settingan speaker ya, balancingnya gitu, kanan kiri, jadi bisa disesuaikan. Karena kanan yang arahnya ke sini keluar nggak menghadap kita, jadi mungkin bisa lebih besar. Itu alasan nomor 2. Dan alasan nomor 3 nya ya balik lagi teman-teman ke patokan saya yang sebelumnya selalu pakai Sony Xperia ya. Jadi targetnya gitu dari XZ1, XZ Premium ke Xperia One gitu kan. Karena pengen nyoba aja rasio layar yang 21:9. Dan alasan ketiga saya pilih Poco X3 NFC adalah rasio layar yang 20:9, jadi kurang dikit dari si
di Sony Xperia One. Kalau Sony Xperia One 21:9, ini 20:9 ya, kurang 1 inch lah nggak masalah. Yang bikin HP ini nggak lebar teman-teman, tapi memanjang ke atas gitu. Kalau 21:9 kan rasio bioskop, kalau 20:9 layar tancap kali ya. Dan alasan nomor 4 adalah refresh rate layar 120 Hz. Dan lagi balik ke Sony Xperia bandingannya ya. Sony Xperia yang ada kayak gini itu 120 Hz itu di Xperia 5 Mark II yang harganya belasan juta. Sedangkan ini di HP 3 jutaan udah ada nih fitur ini nih 120 Hz. Nah gitu kan, daripada gua nunggu Xperia 5 Mark II harga 2 juta entah tahu kapan gitu kan, jadi gua ambil aja Poco X3 NFC ini. Ya sebenarnya sih nggak begitu ngaruh ya, refresh rate 60 Hz juga enak-enak aja kok dipakainya gitu. Cuman ya tadi salah satunya itu ngelihat Xperia 5 Mark II harga segitu, fiturnya ada di HP 3 jutaan. Oke, ambillah, pengen tahu juga 120 Hz itu kayak apa. Dan yang nomor 5 alasan gua ngambil Poco X3 NFC, dia balik lagi ke Sony Xperia lagi. Jadi bandinginnya ke Sony Xperia ya bingung juga nih jadi nih. Apa judul videonya Poco NFC, Poco X3 NFC versus HP Xperia, enggak juga sih. Cuman ini patokan gua aja karena gua biasa pakai Sony, bisa dibilang fans Sony ya. Itu kan karena dari dulu HP Sony terus. Dan alasan yang kelima adalah touch sampling 240 Hz untuk main game. Nah, dan itu ada juga di kalau Sony Xperia, ada di Sony Xperia 5 Mark II. Yang tadi yang harganya 15 jutaan itu, 15 jutaan, nggak tahu sih berapa belas ya. Di 3 jutaan ada juga ternyata 240 Hz touch sampling untuk game. Ya, jadi daripada gue nungguin itu lama, ya udah beli aja yang ini. Ada juga gitu kan. Dan untuk beberapa kali dipakai main game sih ya oke-oke aja ya. Emang responnya cepet kok. Oke, itu alasan yang nomor 5. Dan alasan yang nomor 6, kameranya pakai sensor Sony IMX682 kan, Sony lagi. Karena pakai sensor Sony, jadi gue tertarik belinya. Dan di Xiaomi sendiri dipakai di Mi 10T ya kalau nggak salah, Mi 10T, bukan yang Pro, apa yang Pro gitu. Jadi sensor yang dipakai di harga 6 jutaan dipakai juga di 3 jutaan. Nah, menarik juga kan. Dan di Sony kan begitu hasilnya ya, banyak yang bilang sensornya bagus, software jelek. Nah, gue mau coba sensor Sony di HP lain yang pakai software lain tentunya, pengolahan gambar lain. Oke, itu alasan gue ke-6 karena pakai sensor Sony IMX682. Dan alasan gue nomor 7 temen-temen, kenapa beli Poco X3 NFC, karena ada ini nih. Nah, 960 fps di 720p nggak masalah di 720p ya. Yang penting 960 fps super slow motion yang ada di XZ1, HP yang sebelumnya gue pakai. Di sini ada teman-teman, tuh nggak bisa di Full HD ya, dia supportnya cuman di 720p. Oke sih, nggak apa-apa lah. Jadi fitur Sony yang super slow motion ada juga di HP ini. Itu alasan gue nomor 7 beli HP ini. Terus alasan gue nomor 8 kenapa beli HP ini, karena pakai CPU Snapdragon 732G 8 nanometer. Dan saya pikir arsitekturnya udah kecil ya, 8 nanometer. Jadi efisiensi dayanya juga cukup bagus gitu kan, bikin HP nggak cepet panas dan baterainya lebih irit. Jadi kalau teman-teman yang udah pakai Poco X3 NFC ini dan masih terasa panas atau hangat ya di saat main game, nah gue yakin nih teman-teman nih, itu cuman softwarenya aja belum stabil, tunggu aja update-nya.
karena dengan arsitektur segitu harusnya bisa adem ya. Yang nggak adem banget sih, cuman nggak sampai panas gitu. Jadi tunggu aja update softwarenya. Jadi alasan gue nomor 9 kenapa pilih Poco X3 NFC, karena ada IP53 water splash and dust ya benar, dust resistant. Jadi dia tahan percikan air gitu kan. Ya nggak apa-apa sih percikan air ya, karena yang tahan airnya aja yang sampai nyelam aja tuh nggak di cover garansinya. Jadi yang percikan air aja deh, tahan percikan air, karena mungkin kayak air hujan itu kan percikan ya, masuknya percikan dari bumi. Yaitu nah, alasan nomor 9. Oke, kenapa saya pilih Poco X3 NFC ini. Dan alasan nomor 10 karena ada NFC. Udah itu doang. Iya, karena ada NFC. Nggak kepake sih buat gua mah, karena gua nggak punya mobil buat ngecek KTP ori enggaknya. Buat gaya-gayaan aja. HP gua ada NFC-nya coy. Mau ngecek etol sini bayar goceng. Kayak selain 10 tadi yang terakhir NFC ya, nomor 10 karena ada NFC. Karena alasan-alasan itu yang lainnya ya karena fast charging 33 watt atau baterainya yang 5000 sekian mAh. Ya itu sih bukan alasan ya. Yang di bawah ini juga ada yang sampai 6000 gitu kan baterainya. Nah jadi itu aja teman-teman ya, cerita saya soal kenapa saya pilih Poco X3 NFC ini sebagai pengganti HP saya yang sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir ke channel ini dan see you, bye bye.